Ini adalah normalnya nanti pasien. Apa namanya sebelum harusnya ini masuk lewat sini ya, tapi ini nggak bisa cepet. Ya harusnya dia lewat masuk sini, langsung ke sini. Ini tutup saja, it's okay. Ya normalnya pasien nanti akan seperti ini. Ya alatnya nanti akan seperti ini sebenarnya. Ini ada tutup yang sebelah sini, nanti akan buat ngambil darah atau masukkan obat, jadi langsung masuk ke sini ya. Nah kemudian akan seperti ini normalnya pasien. Kemudian mau perawatan dulu apa pengukuran dulu? Pengukuran dulu ya. Iya Pak. Ya oke. Pengukuran alat yang kita butuhkan adalah si manometer lain ini. Ya oke. Ini manometer lain yang kita akan gunakan. Kemudian manometer lainnya dikasih selang infus. Ini kemudian dipasangkan ke sini harusnya. Kok bisa ya? Ya oke. Baik. Kalau sudah terpasang alat semua seperti ini, kita akan siap melakukan namanya pengukuran CVV pada pasien. Ada karet nggak? Ada yang bawa karet? Enggak. Ya oke, lanjut ya. Kita akan siap untuk dengan pasien, nanti tergantung kondisi pasiennya. Kalau pasiennya adalah biasanya on sedasi, tidak perlu selamat pagi, selamat siang, nama bapak siapa, kan bapaknya nggak bisa ngomong ya. Kita sudah tahu lihat gelangnya, kemudian siap ketemu dengan pasien, izin bapak atau ibu, saya akan melakukan pengukuran CVV. Dan semua pasien yang ada di sini tidak ada case-nya adalah tidak ada di bangsal, jadi semuanya ada di ICU. Kalau di bangsal pastinya CVC-nya sudah terlepas ya. Karena banyak yang epal, selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya bla 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 bla, izin menyampaikan ini. Yang berjaga di bangsal ini kasusnya sudah koma, masih jadi bangsal. Gak mungkin akan di bangsal pasien koma. Pada saat epal minggu lalu banyak menemukan demikian. Oke, kita siap ketemu dengan pasien, sudah pembahasan rekam medis dan izin ketemu dengan pasien. Satu lagi Bapak, izin untuk melakukan pengukuran CVV. Jangan tanya pasiennya, Pak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kan pasiennya kondisinya koma, pasiennya on sedasi atau ditidurkan. Nggak mungkin dia bisa ngomong. Itu adalah suatu penghinaan ya bagi pasiennya. Karena kan nggak bisa ngomong, diajak ngobrol, bertanya. Bingung kan? Oke, yang pertama adalah pasien. Tolong langkah pertama adalah tangan pasien. Kan masih pakai baju ya, izin untuk membuka sebagian sebelah kanan
dari baju pasien. CPC selalu akan terpasang di sebelah kanan karena tadi vena cava superiornya tadi. Langkah yang kedua adalah pasien diposisikan supinasi, tegak lurus seperti ini. Langkah yang kedua, tangan pasien itu diangkat 90 derajat ke sini. Diangkat ke sini. Langkah yang ketiga adalah mencari zero point pada pasien. Dengan cara mencari interkosta ke? 2. 4 kalau 2 ketemunya di sini. Mencari interkosta keempat, tarik lurus ke sebelah kanan, kemudian tarik lurus dari mid aksila. Mid itu tengah, aksila itu ketiak. Tarik lurus. Jadi, tarik lurus dari sini. Cari interkosta keempat maksud saya. Tarik lurus ke sebelah kanan, kemudian tarik dari mid aksila. Pertemuan antara mid aksila dan interkosta itu adalah titik 0 pada pasien. Jangan lupa untuk ditandai. Kemudian selanjutnya kita akan menyamakan antara manometer line dengan titik 0 pada pasien. Tadi kita sudah memberi tanda pada pasiennya. Kira-kira nanti tandanya ada di sini. Sudah? Sama ya, rata mid aksila. Ratanya itu bukan harus lurus letaknya di sini, tapi ini bisa dipindahkan karena posisinya adalah titik 0 dan manometer line. Ini seperti ini. Ini ada titik 0 ya. Ini adalah titik 0 pada manometer line. Kalau ini hasilnya minus, kalau ke atas hasilnya plus. Ya. Jangan bilang plus tapi di rumah sakit ya. Kalau positif ya. Kalau bilang plus di rumah sakit itu nanti artinya minggu ya. Ya, selanjutnya itu langkah yang berapa tadi? Ulang ya. Langkah pertama adalah Oke. Bajunya dibuka dulu. Kemudian langkah yang kedua supinasi. Langkah yang ketiga angkat tangan 90 derajat. Langkah keempat zero point dengan cara mencari interkosta dan titik kanan. Oke, itulah titik 0. Langkah yang kelima adalah menyamakan antara titik 0 pada pasien dan titik zero point pada pasien dan zero point pada manometer line. Sudah? Kalau sudah, kita akan mulai mengukur critical point-nya ada di sini. Kita akan mengukur undulasi pada pasien. Oke. Dilihat yang ini. Ada istilah sistem 1, sistem 2, sistem 3. Oke. Ini dilihat ya yang ke pasien. Jadi ini yang ke manometer line. Oke. Sistem 1, sistem 2, sistem 3. Sistem 1 antara NaCl dengan pasien. Maka yang ditutup adalah yang dari arah manometer line. Sistem 2 yang ditutup adalah yang ke pasien. Maka kita akan mengisi ke yang bekerja antara NaCl dan manometer line. Bersama ya. Oke. Manometer line nanti kita isi berapa? 10 hingga 15 hingga 20 maksud saya. 15 hingga 20 diisi manometer line-nya di sini. Ya. Kalau sudah terisi, tutup lagi. Itu sistem 2. Sistem 3 yang ditutup adalah yang ke arah NaCl. Di sini kita akan melihat undulasi pasiennya. Kita akan melihat CVV-nya, central venous pressure-nya, pressure-nya itu di angka berapa. Nanti di sini akan turun naik undulasinya. Turun naik seiring dengan inspirasi dan ekspirasi dari pasien. Normalnya 5 sampai 10. Bila lebih dari 10, maka tandanya pasien mengalami hipervolemia. Bila mana pasien yang mengalami kurang dari 5 atau bahkan hasilnya minus, maka pasien mengalami tanda-tanda hipovolemi atau dehidrasi.
Paham? Clear? Oke. Ulang ya. Langkah yang ke-6 adalah mencari tingkat undulasi. Sistem 1 yang bekerja adalah ya, Pasien. sistem 2, NaCl. sistem 3, NaCl. oh, sistem 3 Manometer dan pasien. dilihat tingkat Undulasi. normalnya. 5-10. Oke. Kalau sudah tinggal dirapikan kembali. SOAP. Terima kasih Pak, sudah ketemu hasilnya. SOAP. Nanti sampaikan SOAP-nya atau tulis SOAP-nya. Subjek tergantung kondisi pasiennya. Apakah on ventilasi, on sedasi, apakah pasiennya sedang koma. Sangat jarang pasien-pasien dengan ini yang masih kondisinya adalah komposmetis. Hal terburuk saja yang saya berikan contoh. Observasi SOAP. O-nya adalah hasil dari undulasi, tingkat undulasinya. Tidak akan mungkin nilainya 1, tidak akan mungkin nilainya itu bulat 1, misalkan 5 saja tidak, tapi 2 sampai 3, 4 sampai 5, 3 sampai 5, 10 sampai 15. Ya. Nanti disesuaikan ketika eval hasilnya demikian. SOA, assessment. Assessmentnya adalah diagnosa yang muncul melihat dari hasil O-nya tadi. Kalau normal berarti normal. Kalau lebih dari 5, maka tandanya apa tadi? Diagnosanya adalah hipervolemi. Kalau kurang dari 5, diagnosanya muncul adalah planningnya. P. Planningnya kalau hipovolemi berarti batasi intake Cairan. Kalau hipovolemi maka planning untuk resusitasi cair. Oke? Aman? Ada pertanyaan? Resusitasi cairan. Aman? Clear? Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut kalau gitu. Perawatan. Waternya.